Ini alamat rumah nyokap gue. Lo tinggal di sana ya. Mungkin di sana jauh lebih tenang. Dan yang penting, jauh dari jangkauannya Ardian. Sorry. Kalau aku Alfa. Kamu? Ada apa, Tami? Mau ngasih dokumen ya? Iya, Pak. Biar saya yang kasih. Mulai deh, lebay nih Mama. Ya namanya juga orang tua. Sekarang Prita nggak akan pernah tahu apapun soal Marsha. Ataupun mobilnya. Tapi, Mah, please banget. Apapun yang aku cerita hari ini, gak usah dipikirin, ya? Iya. Duh, mentang-mentang lagi jatuh cinta. Tapi Mama penasaran aja sih. Kapan Mama bisa dikenalin? Ini nih. Kenapa aku males cerita sama Mama? Ngomongin cewek bentar, udah langsung dibawa-bawa. Langsung ditanya, seret nggak sama yang ini? Cocok nggak sama yang ini? Terus yang paling ngeselin nih kalau Mama udah ngomong gini. Cocok nggak kalau udah jadi mantu Mama? Itu mulai dibahas. Mama bener-bener ya, nggak bisa ngeliat Alfa bener-bener single gitu. Ya namanya juga orang tua. Aduh, Alfa. Ya udah deh, Mah. Thank you banget udah mau denger cerita aku hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Jangan kangenin aku ya, Le. Bye-bye, Ma. Muah. Bye, take care ya. Muah. Lucu banget sih anak bujang satu ini. Pasti habis ngobrol sama Alfa ya? Kok kamu tahu? Ya, siapa lagi sayang yang bisa bikin kamu tertawa lepas kayak gitu. Kadang-kadang aku suka mikir loh, sebenarnya Alfa itu anak aku atau anak kamu ya? Tolonglah Mas, kan aku udah bilang berkali-kali, kita nggak usah bahas lagi. Alfa tuh bukan anak kamu atau anak aku, anak kita berdua lah. Iya, bercanda sayang, jangan marah dong. Aku mau kasih ini titipan dari asisten kamu. Katanya dokumen buat Ibu Prita. Apa sih isinya sayang? Nggak apa-apa kok Mas, nggak urgent juga kok. Paling buat yayasan. Yaudah, aku bersih-bersih dulu ya. Ya. Ada apa dengan reaksi Prita? Seolah-olah dia tahu apa isi amplop itu. Kalau ternyata dia tahu soal Marsha,
Dia layak dapat piala penghargaan karena sudah acting begitu baik di hadapanku. Akhirnya aku tunggu-tunggu datang juga. Aku gak percaya dokumen ini sudah di tangan aku. Aku harus pastikan dokumen ini semuanya valid. Udah aku bilang ya, ini pasti ulah kucing kamu, Nan. Tok, bentar. Di sini tuh kan banyak kucing liar. Tahu dari mana kalau itu perbuatan kucingku? Ya iyalah, soalnya emaknya ada di sini. Pasti kucingnya ke sini. Tuh, lihat tuh. Kerupuk aku jadi remuk. Enak aja kamu. Udah. Drakornya tamat dulu. Aku mau nanya dulu ya. Belakangan ini tuh ada cewek yang baru pindah ke daerah sini. Kalian berdua lihat nggak? Atau pernah ketemu? Cewek Mana sih? Fix. Berarti kalian berdua belum ketemu sama dia. Yaudah, lanjut nih berantemnya. Udah, ya, makasih. Saya sudah kirim foto dokumen yang saya terima. Tolong cek kebenarannya ya. Ya, terima kasih. Jihan kok belum keluar kamar ya? Dia masih tidur atau sengaja ngurung diri dalam kamar? Baru kali ini Jenny ngirim temannya untuk tinggal di sini. Bro, cobalah lu tuh sesekali ngaca. Muka lu tuh udah kayak spray kusut, beneran deh. Semenjak gadis yang lu incer itu pergi, bro, dan lu nggak mendapatkan itu semua. Aduh, lu kelihatan gelisah banget, bro. Udahlah, kita di sini itu quality time, santai. Ini waktunya ngobrol santai, sharing, bro. Lu jangan main HP mulu. Emang lu nungguin apa sih? Nungguin anak buah ngabarin? Gua nggak ngebayangin deh kalau sampai anak buah lo tuh nemuin si perempuan itu. Nggak tahu jadinya seperti apa. Gua kenal banget sama lu masalahnya. By the way, apakah taruhan kita masih berlaku? Oh iya, of course. Masih berlaku dong. Ya, Nardian. Bro, Ardian. Sial! Sialan tuh Rudi. Dia pasti akan menjadikan masalahku ini bahan olok-olokan. Aku harus segera bereskan masalah ini. Dia pasti nggak akan berhenti, bahkan mungkin akan semakin berlaga di hadapan yang lain. Aku nggak boleh biarkan ini terjadi.
Halo, Pak. Halo Pak Ardian. Dengar ya, pantau terus si Marsha. Ya, siang, malam, pokoknya kalau perlu 24 jam kamu pantau dia. Dan kamu cek juga ke siapa aja dia telepon. Saya nggak peduli, kalaupun dia hanya telepon seorang resepsionis hotel atau kamar mandi hotel. Saya mau tahu soal itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan satu hal lagi, lacak juga semua perempuan-perempuan yang kerja buat dia. Dan lacak semua transaksi keuangan Marsha. Cek terus, dia mau pakai kartu kredit, tunai, mau gesek, apapun pokoknya saya mau tahu semuanya. Saya yakin, selama Jihan itu masih hidup, Marsha pasti tahu dia di mana. Siap, Pak. Laksanakan, Pak. Siap laksanakan. Aku yakin, Marsha dan perempuan-perempuan itu masih saling berhubungan. Sekecil apapun bisa jadi celah buat menemukan Jihan. Jihan! Keluar! Kamu pasti kami tangkap! Percuma kamu sembunyi. Ayo keluar, Jihan! Keluar kamu, Jihan! Jihan, bangun. Jihan, Jihan. Ya ampun Jihan, kamu kenapa? Ya ampun sampai keringetan loh. Aku cuma kecapean aja kali Ibu, makanya mimpi buruk tadi. Tapi sekarang aku baik-baik aja kok. Bu, Ibu kenapa? Kok kayak mikirin sesuatu? Iya Jihan, Ibu benar-benar khawatir tentang Jenny. Soalnya semalam tuh Ibu ngubungin Jenny tapi nomornya nggak ada yang aktif. Ya walaupun dia sibuk, seenggaknya dia hubungin Ibu biar Ibu juga tahu kalau dia tuh baik-baik aja di sana. Jihan, kamu ada kenal temennya Jenny nggak? Yang kerja di klinik tempat Jenny bekerja. Biar kita bisa hubungin dia, terus Ibu juga tahu kan kondisi Jenny di sana. Ada? Bu, nanti coba aku hubungin temennya Jenny di sana dan coba cari tahu keadaan Jenny ya. Yang penting sekarang kita doain aja. Semoga Jenny baik-baik aja di sana, ya. Makasih ya Jihan. Yuk. Kalau gitu Ibu keluar dulu ya. Ya Allah, lindungilah anak hamba dimanapun dia berada. Berikanlah cahayamu sebagai petunjuk dan pelindung di saat anak hamba tersesat. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung.
Hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan, ya Allah. Kirimkanlah orang baik yang bisa menggantikan hamba untuk bisa melindungi anak hamba dimanapun dia berada. Hamba tidak sanggup, ya Allah. Jika hal buruk terjadi kepada anak hamba Jenny, hamba rela menukarkan nyawa hamba demi dia, ya Allah. Lindungilah anak hamba ya Allah dimanapun dia berada. Ya Tuhan, aku tahu benar gimana rasanya mengkhawatirkan satu-satunya anggota keluarga yang aku punya. Tolong lindungi Jenny. Aku gak mau ada hal buruk yang terjadi sama Jenny. Dan buat Bu Nilu sedih. Farhan tunggu. Bu, Farhan buru-buru Bu. Ih, Ada apa sih? dengerin dulu. Ibu pengen kamu hubungin dia. Dia itu seorang guru. Dia cantik dan terpelajar. Dan dia juga dari keluarga baik-baik. Bu, Dan dia juga rajin ibadah. Cocok banget sama kamu, Nak. Bu, udah ya Farhan buru-buru. Kamu kenapa sih? Sampai kapan kamu menghindar terus? Hah? Sampai kapan kamu sendirian terus? Tunggu dulu, Farhan, tungguin Ibu. Apa sih yang perempuan itu lakuin sama kamu? Hah? Sampai kamu kayak gini? Jangan-jangan dia pakai guna-guna sampai kamu buta kayak gini. Sadar kamu, Farhan. Dari sekian banyak perempuan yang cantik dan baik, kenapa kamu harus mempertahankan perempuan kotor seperti dia sih? Hah? Farhan! Andai saja Farhan gak pernah bertemu sama perempuan itu, pasti Farhan jauh lebih bahagia sekarang. Jihan benar-benar bikin hancur hidupnya Farhan. Halo Mami, ini aku Jihan. Halo Mami? Halo? Kenapa anak ini malah telepon di saat seperti ini? Mami kok malah putusin teleponnya ya? Halo? Jihan, Mami ini sedang diawasi. Bisa aja handphone Mami ini disadap. Kamu jangan pernah telepon ke nomor Mami. Ya, dimanapun sekarang kamu berada, tetaplah berada di situ. Ardian emang ngelakuin hal sejauh ini, Mami? Jihan, sudah berapa kali Mami bilang sama kamu, dia itu bukan orang yang gampang untuk menyerah. Dia akan lakukan apapun untuk bisa mendapatkan kamu. Iya, Mami ya, aku ngerti. Tapi, Mami, aku boleh tahu nggak kabarnya Jenny? Karena ibunya khawatir jadi nggak bisa dihubungin. Mami bisa nggak kasih aku waktu sebentar aja untuk ngobrol sama Jenny? Kamu bilang sama ibunya kalau Jenny baik-baik aja. Itu udah lebih dari cukup. Halo, gimana? Halo Bos, saya baru saja mendapatkan info terbaru tentang Jihan Bos. Baru saja Jihan menghubungi Marsha Bos. Ngomong apa mereka? Marsha sepertinya tahu Bos, kalau dia sedang disadap. Jadi panggilannya diputus Bos, sebelum Jihan bicara banyak. Saya juga belum berhasil melacak Bos, dari mana sumber sinyal Jihan berada Bos. Cari terus sampai ketemu. Siap Bos.
Sial kamu, Marsha. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu lihat aja nanti, Marsha. Sepandai-pandainya kamu menyembunyikan Jihan, aku pasti akan menemukan dia. Lihat aja nanti. Di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Hubungan malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Mana Jihan? Masih tentang Jihan. Percuma Anda tanya sama saya. Saya nggak tahu di mana Jihan. Kamu jangan belaga bodoh, Marsha. Saya tahu kamu pasti tahu dia di mana. No, saya nggak tahu. Mana Jihan? Silakan Anda mau tampar saya, mau hancurkan saya, apapun yang Anda lakukan percuma. Saya nggak akan pernah bilang Jihan di mana. Dan asal Anda tahu, saya nggak akan pernah takut sama laki-laki seperti Anda. Ancaman Anda itu cuma sampah. Oh ya. Mau kemana? Tangkap, siap bos. Mana? Mana? Ikut. Sarah, kita. Diam. Lawan juga percuma. Nah, untuk tambah-tambahan bisa pakai jari kamu. Misalnya nih, 2 tambah 2, ya kan? Nih, 2 tambah 2. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 tambah 2 sama dengan? 4. Nah, betul. Dek, ya. Maaf, nanti kalian kerjain dulu sendiri ya. Kakak ada urusan dulu bentar, ya. Bentar ya. Bohong kalau gue bilang gue gak cinta lagi sama Jihan. Perasaan gue sama Jihan masih sama kayak 3 tahun lalu. Dan gak akan pernah berubah sampai kapan. Dokter Farhan itu terlahir bukan untuk kamu. Dia terlahir untuk wanita baik-baik di luar sana. Sebenarnya siapa ya dia? Kenapa aku baru ngeliat dia sekarang di sini? Sampai kapanpun saya nggak akan menyetujui kalian. Kamu nggak akan pernah pantas bertanding dengan anak saya. Dasar wanita kotor, pendosa. Terhenti di persimpangan antara harapan
Dia nangis. Apa dia lagi punya masalah? Di sini kau tersenyum, di sana kau menangis. Di sini kau berharap, di sana kau terjebak. Oh bunga malam, di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Oh bunga malam, dapatkah kau bertahan Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat. di atas garis kehidupan? Di balik tiap senyuman, tersimpan luka yang tak terlihat. Kau berjuang dalam Kejian, lo harus kuat. Lo pasti bisa ngelewatin ini semua. dari gelap. Oh bunga malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan? Bunga malam. Selamat siang. Seperti hari ini saya benar-benar kurang beruntung ya. Dalam keadaan seperti ini saya harus bertemu Anda, Dokter Farhan. Anda pasti tidak mau merawat pasien seperti saya, apalagi setelah apa yang saya lakukan ke Anda. But it's okay. Saya akan cari dokter yang lain. Gak perlu. Saya tidak akan mencampurkan urusan pribadi ke dalam pekerjaan. Saya akan segera periksa Anda. Saya nggak bermaksud untuk bertindak sejauh ini. Dan biasanya saya tidak pernah minta maaf. Tapi kali ini saya rasa saya harus minta maaf kepada Anda. Ya, syukurlah kalau Anda sudah sadar betapa buruknya yang Anda lakukan. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, kesakitan yang Anda rasakan sekarang nggak ada apa-apanya dibandingkan kesakitan yang Jihan rasakan. Oke, nanti akan ada obat yang saya resepkan. Semoga cepat sembuh. Halo, ini siapa ya? Halo, Ibu. Ya Allah, Jenny. Jen, kamu kemana aja sih, Nak? Ibu khawatir sama kamu. Sekalipun kamu sibuk kerja, setidaknya kamu ngabarin ibu dong, Nak. Handphone Jenny itu dicuri sama orang, Bu. Maaf ya baru ngabarin. Ini nomor baru kamu? Ini nomor baru Jenny, tapi jangan di-save ya, Bu. Ini cuma sementara aja. Tapi kamu baik-baik aja di sana kan, Nak? Kabari ibu, nomor baru kamu yang mana, ya? Ya, Bu. Bu, Jenny bisa nggak ya ngomong sama Jihan sebentar? Jihan lagi di luar. Jen, tolong ceritakan sama ibu.
Apa sih yang terjadi sama Jihan? Sepertinya kamu sangat mengkhawatirkan Jihan. Banyak hal yang terjadi sama Jihan, Bu. Dan Jenny juga punya utang budi sama dia. Makanya sekarang Jenny itu lagi bantuin dia. Ibu tolong ya jagain dia. Iya, Ibu akan jagain dia. Tapi seenggaknya kamu ceritain sedikit aja tentang Jihan ke Ibu. Jihan baru aja kehilangan, Bu. Dia kehilangan satu-satunya keluarga. Kakaknya baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Dan Jihan juga kehilangan seseorang yang dia percaya. Ya Allah, sekarang aku mengerti. Kenapa setiap tidur, Jihan seperti dibayangi oleh ketakutan. Halo? Bu? Iya, Jen. Bu, Jenny titip Jihan ya. Kayaknya sekarang Jihan itu lebih aman sama ibu dulu deh. Tapi tolong ya, Bu. Ibu jangan terlalu paksa Jihan untuk cerita apa-apa dulu. Iya, Ibu akan jagain dia. Setidaknya sekarang Ibu sedikit lebih paham tentang Jihan. Kamu gak usah khawatirin Jihan ya. Dia aman sama Ibu. Kamu baik-baik di sana ya. Jaga diri kamu baik-baik. Kamu jangan terlalu sibuk. Ibadah jangan lupa. Minta keberkahannya sama Allah ya, Nak. Supaya kamu selalu dilindungi. Iya, Bu. Makasih. Kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungin Ibu ya, Nak. Yaudah, Jenny pamit ya, Bu. Jeff, gue masih belum bisa terima lo pergi secepat ini. Rasanya tuh sakit banget. Ada lubang besar di sini, Jeff, setelah lo nggak ada. Gue kangen banget sama lo. Hidup gue tuh terasa hampa sekarang. Gue nggak tahu mau ngapain lagi. Gue nggak punya tujuan. Iya, Bu. Jihan, kamu siap-siap ya. Ikut Ibu ke tempat kerja. Ya, nanti kamu di sana bisa bantu-bantu Ibu. Terus juga nanti Ibu juga bisa kenalin kamu sama teman-teman di sana. Emangnya nggak apa-apa, Bu, kalau aku ikut? Nggak apa-apa dong. Ya, Ibu pikir kamu sekarang lebih baik menyibukkan diri. Ibu nggak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi. Tapi seenggaknya dengan kamu punya kegiatan, kamu bisa melupakan masalah yang kamu punya. Kamu siap-siap ya, Ibu tunggu di depan. Cantik banget loh aku ini. Nan, Apa? itu kecoa di belakang kok nggak habis-habis ya? Kesel banget. Di sini ada nggak ya? Sembarangan. Jangan, ini kan dapur, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nilu. Ada siapa ini, Bu? Kenalin, ini Jihan, temannya Jenny dari Jakarta. Oh. Dia lagi nyari kerjaan, jadi Ibu bawa aja ke sini biar bisa bantu-bantu. Ah, Jihan. iya. Kamu inget nggak? Sepertinya cewek ini yang diceritain sama Mas Bos. Inget dah? Bu Nilu. Tolong jaga Jihan ya. Dan jangan macam-macam. Iya Bu Nilu. Kita malah bakal jagain Jihan dengan sepenuh hati.
Ya. Benilu. Tapi kamu bisa bersih-bersih, nyapu, ngepel, sama pasang spray? Bisa, Bu. Jangan Bu lah, Mbak aja. Paling umur kita kan sepantaran kan? Nani, ngomongnya kok begitu? Jihan ini cocoknya jadi putri kamu. Nani kan sudah tua, sudah tuir. Aduh, Nani. Bentar ya. Nah, ini seragam kamu. Bisa mulai hari ini kan? Iya, bisa kok, Bu. Mbak. Siang, Mas. Siang, Dok. Nanti bapaknya jangan lupa disuruh minum obat ya. Nanti saya datang ke sini buat ngecek. Baik, Dok. Thank you. Siang, Dokter. Siang. Ibu, mau kemana Ibu? Mau ke kamar mandi, Dok. Oh, maaf ya, ini saya betulkan. Ini harus lebih tinggi. Biar darahnya nggak mengalir ke selang. Baik, Dok. Ya, hati-hati ya. Terima kasih, Dok. Sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Farhan? Kamu lupa sama aku? Kita pernah loh di kelas anatomi yang sama. Kamu pernah pinjam catatan aku dan sampai sekarang kamu belum balikin loh. Sila! Iya. Kamu Sila kan? Akhirnya kamu inget juga. Hampir aku marah kalau kamu gak inget sama aku. Sorry. Oh, ini kopinya. Thanks ya. Ya ampun, udah lama banget kita nggak ketemu semenjak terakhir kita kuliah bareng ya. Iya sih. Tapi kamu gak berubah ya? Kamu awet muda loh. Kamu juga. Dan aku pun masih tetap selalu kagum dan suka sama kamu. Rasanya kayak mimpi aku bisa ketemu sama kamu lagi. Aku harus fokus dan jangan sampai menarik perhatian siapapun. Walau jauh dari Jakarta, aku harus hati-hati. Jangan sampai perjuangan Jenny bawa aku sampai ke sini sia-sia. Aku juga nggak boleh buat Munilu malu. Maaf ya, aku nggak nyangka pertemuan kita harus selalu tabrakan kayak gini. Kamu kerja di sini? Maaf, permisi. Aku yakin gak ada pertemuan yang terjadi tanpa maksud. Apalagi pertemuan kita terjadi beberapa kali. Mungkin semesta sedang berusaha kasih tahu aku sesuatu. Namanya Jihan, Mas. Siapa yang bawa dia ke sini, Mbak? Buniluh, Mas. Kemarin katanya Jihan itu lagi butuh kerjaan, makanya saya tawarin jadi housekeeping. Saya akuin, Jihan itu cantik, Mas. Tapi saran saya, harus hati-hati sama perempuan. Harus dicek dulu bibit, bebet, sama bobotnya. Kalau masalah itu saya udah hatam, Mbak. Tapi Mbak Nani ngomong-ngomong kenapa kayak nggak suka gitu kalau aku ngomongin Jihan? Oh, ya gimana, Mas ya? Jihan kan orang baru. Ya nggak ada salahnya kalau jaga-jaga aja, Mas.
Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat datang di hotel kami. Ada yang bisa kami bantu? Saya sudah booking kamar. Lewat online. Bentar ya, Pak. Oke. Biasa aja kali Mas lihatinya. Maaf, Pak. Oke. Silakan. Thank you. Terima kasih, Pak. Mas Alfa masih penasaran banget ya sama Jihan. Tadi Bu Niluh cerita kalau Jihan itu baru patah hati. Makanya dia tuh susah senyum, Mas. Jadi, kamu lagi patah hati? Apa kamu sengaja datang ke sini buat ngelupain masa lalu yang menyakitkan itu? Jihan, siapa orang jahat yang udah bikin kamu kehilangan senyuman kamu itu? Aku Alfa. Aku nggak tahu apa firasatku ini benar atau enggak. Yang jelas, aku nggak boleh biarin ada siapapun yang masuk ke dalam hidup aku lagi. Aku nggak mau mengulangi hal yang sama. Gak boleh ada orang yang tersakiti lagi hanya karena berada di dekat aku. Orang seperti aku cuma cocok hidup sendiri, menanggung semua dosa ini sendirian. Ayo sayang anak, sayang anak, sayang anak. Ayo. Harga murah, ayo. Banting. Buat anaknya, Pak. Jenny, Pak Ardian. Jenny. Jenny! 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 Jenny, tunggu Jenny! Minggir, Jenny! Jenny! Shh. Jenny! Halo, saya barusan lihat Jenny nih. Ini di jalan Ceger ini. Ya, kalian segera kesini ya. Saya yakin dia masih di arah sini. Ya, buruan, buruan. Iya. Han, kamu inget nggak? Dulu kamu tuh pernah salah masuk kelas dengan keadaan muka kamu tuh super ngantuk. Terus kamu langsung nge-freeze depan kelas. Pas kamu sadar satu kelas ternyata ngeliatin kamu.
kopi manis untuk nona manis. Kalau kurang manis lihat aku aja, belum makin manis. Pahit, kamu kurang manis berarti. Sejak dulu kamu selalu menjadi prioritas aku, Jihan. Walaupun aku harus jungkir balik untuk mengatur waktuku yang padat. Tapi sekalipun, aku nggak pernah melalaikan semuanya. Terutama kamu. Tapi muka kaget kamu tuh lucu banget loh. Pasti merah banget. Permisi dokter, di luar ada pasien nyariin dokter Sila. Saya nggak ada janji sama pasien deh hari ini. Pasiennya maksa dok, dia cuma mau ditangani sama dokter Sila. Pak, ini dokter Silanya. Dokter, saya mengalami serangan kecemasan, dok. Sulit untuk bernafas dan pandangan saya juga kurang jelas, dok. Tapi kok saya lihat Bapak baik-baik aja. Enggak, dok. Saya nggak baik-baik saja. Ini ada sesuatu yang nggak beres, dok. Tiba-tiba jantung saya berdetak kencang, dok. Saya butuh obat. Oke. Kalau gitu, Bapak saya suntik aja ya, biar cepet sembuh. Sus, tolong ambilin suntikan yang jarumnya paling besar. Baik dok. Kamu serius mau suntik pasien tanpa observasi dulu? Udah, dia nggak bakal kenapa-napa. By the way, ini dokter yang ganteng ini namanya siapa ya? Kenalin, ini Dokter Farhan, rekan kerja saya sekaligus teman saya dulu semasa kuliah. Oh, Kan, kenalin. Papa aku. Oh iya, halo Om. Farhan. ya. Jadi, mohon maaf ya. Hanya dengan berpura-pura sakit seperti ini, saya bisa bertemu dengan putri saya yang super sibuk sekali. Sekaligus saya ingin mengundang putri saya untuk pulang ke rumah, makan bersama keluarga. Sekali lagi saya minta maaf ya Om, soalnya saya tadi nggak tahu kalau Om papanya Sila. Ya gimana kalau kita bertiga ngopi dulu? Atau jangan-jangan kamu mau nyuntik papa lagi? Papa, Ayo Dokter Farhan, kamu harus ikut. Baik Om. Nggak enak, nggak apa-apa, sama-sama suka ngopi. Please dong, please. Please dong, please. Kenapa sih? Enggak. Kamu nggak tidur? Aku mimpi buruk, sayang. Oh. Kopi di mana ya? Itu di situ. Nyari kopi kan? Iya. Itu loh. Nah, makasih ya Mbak. Iya. Ji, kamu makan dulu aja. Makanannya udah siap loh. Udah malam toh, Nan. Nan, besok hari apa ya?
Hari apa aja, yang jelas besok itu kamu harus cek semua kamar, terutama kamar nomor 12. AC-nya udah bener apa belum? Harus banget ya ngecek AC. Baru minggu kemarin. Nih, punggungku sampai keseleo. Jatuh pas ngecek AC. Itu sih bukan gara-gara AC, tapi emang Tuhan lagi kasih teguran sama orang yang hobinya itu ngeluh. Ih, wow. Pemandangan indah apa ini? Membuat mataku yang ngantuk menjadi segar buger. Kok beda banget ya? Kalau lihat kamu bawaannya bosen. Nani lagi, nani lagi. Terus. Kamu lupa ya, Tok? Kata Bu Nilu itu jangan digangguin. Tak laporin lo kamu. Bercanda doang, Nan. Cie, Nani cemburu nih ye. Ngapain aku cemburu sama cowok kayak kamu? Badan doang yang gede tapi takutnya sama hantu. Cie, cemburu nih ye. Hah? Waduh. Aduh, kenapa lagi sih ini? Apa jangan-jangan konslet di generatornya? Bisa-bisa dikomplain sama tamu nih kalau gini terus. Aduh, Demit, jangan ganggu. Jangan dipanggil. Ini kutukan, Nan. Aduh, kamu tuh. Mas gitu. Demit. Apa sih, Mas? Mas Bos, kirain Demit, Mas. Mas gitu. Udah dari minggu lalu loh saya bilang, ganti sekring generator lama. Belum diganti juga. Belum, Mas. Mas Bos, ini sibuk ngusirin Demit di rice cooker, Mas. Kamu gimana sih, Tok? Demit terus. Itu rice cookernya kena kutuk Demit. Nyangka itu. Percaya kan? Ya udah. Kasihan lo Jihan jadi bengong ngeliatin kalian berantem terus. Jangan bengong, Ci. Nanti kesambet loh. Nan, Jihan ini nggak bengong. Dia ini takjub melihat keajaibanmu, Nan. Ya, Mas Bos. Jihan, maaf ya. Mereka ini emang agak ajaib. Tapi mereka orang-orang baik kok. Ya, Mas Bos. Kamu jangan khawatir. Lampu di sini emang sering padam. Tapi yang penting, jangan sampai cintaku padamu yang padam. Senter buat kamu. Untuk menerangi hari-hari kamu. Dicuekin, Nan. Sakit. Mas Bos. Aku cek generator dulu ya. Kenapa aku ngerasa Jihan terus menghindar dari aku ya? Halo, Ma. Jadi gimana kabar anak mama? Udah makan belum? Ya ampun, Ma. Kan kita barusan teleponan. Mana udah kayak orang pacaran lagi nanyanya, udah makan apa belum? Ya hitung-hitung latihan lah buat kamu. Kan siapa tahu kamu sebentar lagi punya pacar. Mulai deh Mama nih. Gimana? Udah ada update terbaru belum sama perempuan yang bikin kamu kepikiran terus? Nggak ada, Ma. Aku udah ketemu sama dia sih, tapi belum ada progres apa-apa. Oh kok bisa? Kamu udah gak ngobrol lagi? Udah lah, Ma. Tapi masalahnya, dia tuh lagi ngehindar dari aku terus, Ma. Kelihatannya tuh dia lagi ada luka yang belum sembuh dari masa lalunya. Bisa nggak ya, Ma? Aku sembuhin lukanya dia itu. Sebenarnya kamu bisa aja sih bantu dia. Tapi percuma kalau dia masih tenggelam di masa lalu dia. Kadang ada orang yang memilih untuk nggak ngelupain apa yang terjadi. Dan tanpa sadar itu yang membuat dirinya terluka. Kayaknya mama mesti ketemu orangnya deh. Bisa-bisanya dia bikin anak mama galau seperti ini. Tapi kamu jangan lupa ya untuk istirahat. Ya udah, bye-bye, Ma.
Oh, baik, ditunggu sebentar ya. Ya, sama-sama. Ji. Mbak minta tolong anterin selimut coklat ke kamar nomor 44 sebelah sana ya. Di sana ya? Iya. Ya, makasih ya, Ji. Ya. Bentar. Permisi. Taruh situ. Ayo taruh. Dia kan kliennya Mami Marsha. Lepasin, Om. Follow your rules. No kissing. No repeat again. No texting. Bullshit semua. Kamu pikir kamu itu barang yang istimewa? Kamu itu sama seperti pelacur yang lainnya. Ngerti kamu? Kenapa harus aku ketemu sama orang itu lagi di sini? Kenapa masa lalu aku seakan nggak mau membiarkan aku hidup tenang? Saya mau kamu mengawasi suami saya. Cari tahu apa yang dia lakukan, kemana dia pergi, siapapun yang dia temui, dan semua hal tentang dia. Sebenarnya aku pengen berbagi semua cerita aku, tapi aku nggak yakin kamu bisa nerima masa lalu aku yang gelap dan kotor itu.